Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan, ibaratnya kayak sebuah ekspedisi bergaya dokumenter sinematik untuk menembus batas layar kaca kalian. Kita bakal membedah anatomi dari sebuah perang digital yang kelihatannya sunyi, tapi sebenarnya punya dampak dunia nyata yang luar biasa masif. Coba deh kalian pikir-pikir lagi. Tiap kali kalian nyalain laptop, buka email, atau cuma sekedar scrolling di HP kalian tuh sebenarnya lagi berdiri persis di tengah medan perang internasional dengan taruhan yang super tinggi. Iya, beneran. Ada perang tak kasat mata di mana para penjahat siber selalu ngincer perangkat yang kita pakai sehari-hari. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Ada satu quote menarik banget dari Mikko Hipponen. Dia bilang, kejahatan online itu selalu bersifat internasional karena internet nggak punya batas. Bayangin aja dunia digital kita ini kayak sebuah ekosistem hutan belantara yang super luas. Di sana nggak ada penjaga perbatasan, nggak ada pos pemeriksaan, predator bisa bebas berkeliaran dan berburu melintasi benua cuma dalam hitungan milidetik. Ngeri ya? Untuk ekspedisi kita hari ini, inilah rutenya. Pertama, kita bahas ekosistem ancaman digital. Terus, kita bongkar jubah gaib si rootkit. Ketiga, kita intip pasukan zombie botnet. Dan yang terakhir, gimana serangan balik perusahaan? Oke, langsung aja kita masuk ke rute pertama kita, ekosistem ancaman digital. Sebelum kita ngomongin taktik-taktik yang ribet, kita harus samain persepsi dulu nih. Pada dasarnya, semuanya itu bermula dari satu hal, malware. Gampangnya, ini tuh senjata utama yang dipakai sama para penjahat siber. Entah niat mereka buat nyolong data kalian, ngancurin file, atau malah ngebajak sistem kalian sepenuhnya, nah, malware inilah kendaraan yang ngebawa niat jahat itu masuk ke perangkat kalian. Dan ini secara brilian ngasih gambaran ke kita betapa cepatnya evolusi mereka. Coba bayangin, di tahun 82, ancaman ini cuma nyebar pelan-pelan lewat tukar-tukaran disket. Terus masuk tahun 94, dia mulai pinter nyusup ke dokumen kerja kita lewat virus makro. Nah puncaknya di tahun 2004, pas kita semua mulai beralih pakai HP, malware-nya ikutan migrasi dong ke saku kita. Dari yang awalnya cuma bikin jengkel, sekarang berubah jadi industri global yang ngeruk untung gede banget. Lanjut ke rute kedua kita, jubah gaib rootkit. Seiring berjalannya waktu, antivirus kita kan makin pintar tuh. Nah, otomatis ancaman-ancaman ini juga dipaksa buat belajar sembunyi. Bayangin aja si rootkit ini kayak sebuah jubah gaib berteknologi tinggi. Dia ini sebenarnya bukan virus yang langsung rusak data kalian loh, tapi dia semacam alat yang bikin si penyerang bisa berdiri di sebelah kalian, ngacak-ngacak sistem operasi, dan nutupin semua jejaknya sampai-sampai antivirus kalian aja nggak sadar ada dia di situ. Nah, apa yang paling menarik di sini adalah kita bisa ngibaratin sistem komputer kita tuh kayak sebuah benteng kastil. User mode atau ring 3 itu ibarat halaman luar. Aplikasi sehari-hari kalian mainnya di situ dan aksesnya juga dibatasin. Tapi kernel mode atau ring 0, wah, itu ibarat ruang singgasana sang raja. Itu adalah pusat kendali yang paling absolut. Dan coba tebak, di mana si rootkit ini ngumpet? Betul banget, langsung di ring 0. Mereka ngebajak tepat di inti sistem operasi kalian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pasukan zombie botnet. Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana jadinya kalau predator-predator siluman ini nggak cuma ngumpet di satu atau dua laptop aja, tapi mulai mengorganisasi diri? Selamat datang di era botnet. Kalau udah tahap ini, komputer kalian bukan lagi sekedar korban, dia udah direkrut paksa jadi prajurit tempur. Botnet itu benar-benar kayak pasukan zombie digital raksasa. Isinya bisa ribuan bahkan jutaan komputer di seluruh dunia yang semuanya disetir dari jauh sama satu bos besar yang biasa dipanggil botmaster. Pasukan zombie ini dipersenjatai buat satu hal, ngasilin keuntungan otomatis yang masif banget buat para penjahat siber. Mereka bisa digerakin bareng-bareng buat nyerang sebuah server sampai lumpuh total yang sering kita dengar dengan sebutan serangan di DOS. Atau mereka disuruh ngeklik iklan online berulang-ulang secara palsu buat nguras budget marketing perusahaan. Bisa juga dipakai buat nyebarin jutaan email spam ke seluruh penjuru dunia cuma dalam hitungan menit. Ini benar-benar ekonomi gelap yang diputar pakai mesin bajakan kita. Terus kalian mungkin nanya-nanya, kok bisa sih HP atau laptop kita dipaksa ikut wajib militer jadi zombie gini? Nah, inilah area perburuan mereka, rute aktivitas digital keseharian kita. Mulai dari sembarangan colok flash disk yang nggak jelas, ngeklik link phishing yang nipu di email atau sosmed, sampai hal sepele kayak lupa update software aja bisa jadi masalah. Mereka tuh ibaratnya selalu nyari celah sekecil apapun buat nyusup masuk. Mari kita lihat gimana sih proses ini sebenarnya terbangun.
Begitu perangkat kalian kena infeksi, dia itu nggak langsung ngamuk. Dia diam-diam ngehubungin markas besarnya dulu, yaitu server command and control. Nah, setelah dia dapat perintah dari sang bot master, barulah dia ngeksekusi muatan berbahayanya dan ngelancarin serangannya. Proses 3 langkah ini kerjanya benar-benar sunyi tapi terstruktur dengan sangat rapi. Dan yang terakhir, bagian keempat, serangan balik perusahaan. Tentu aja ceritanya nggak berhenti dengan ngebiarin para penjahat cyber ini menang. Tim keamanan di perusahaan-perusahaan besar ngelakuin serangan balik dong. Tapi masalahnya, gimana cara ngelawan musuh yang kasat mata? Langkah pertahanan pertama dari tim keamanan ini adalah kenali wilayah sendiri sedetil mungkin. Mereka bikin yang namanya baseline jaringan. Begitu mereka paham kayak apa lalu lintas data yang normal, sistem keamanan bisa langsung ngebunyiin alarm kalau ada sedikit aja anomali atau keanehan. Disinilah si predator siluman tadi akhirnya ketahuan. Dan begitu alarmnya bunyi, nggak ada tuh yang namanya panik. Mereka udah punya playbook pertahanan yang super taktis. Pertama, isolasi dulu perangkat yang kena biar infeksinya nggak nyebar kemana-mana. Terus verifikasi ancamannya, klasifikasi jenis serangannya, dan langkah terakhir, bersihin sistemnya sampai tuntas dan pulihkan kembali. Ini adalah protokol terstruktur yang emang dirancang buat menjinakkan ancaman sebelum berubah jadi bencana gede. Tapi jujur aja, pertahanan terbaik itu ya jangan biarin mereka masuk dari awal. Persiapan itu ibarat baju zirah yang paling kuat. Organisasi selalu nerapin langkah pencegahan yang proaktif banget, mulai dari edukasi karyawan soal aturan pemakaian komputer yang aman, audit keamanan yang rutin, sampai ngebatasin sharing password jaringan. Intinya, mereka ngebangun perisai pertahanan yang nggak cuma ngandalin teknologi, tapi juga kedisiplinan manusianya. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil di sini adalah dunia digital kita itu selalu bergerak dan nggak statis. Di saat tim keamanan ngebangun tembok pertahanan yang jauh lebih tinggi, para pembuat malware di luar sana juga lagi sibuk nyiptain alat panjat yang lebih canggih. Seperti kata pepatah, ini tuh ibarat perlombaan lari yang nggak ada garis finishnya. Inovasi bakal terus berjalan tanpa henti dari kedua sisi. Memahami ancaman yang ada itu udah jadi langkah pertama yang luar biasa banget buat kita semua. Pengetahuan itu benar-benar instrumen paling ampuh yang kita punya di dunia digital ini. Jadi sebelum kita tutup eksplorasi kita hari ini, coba tanyain ke diri kalian sendiri. Kira-kira seberapa tangguh sih persiapan kalian buat ngadepin perang tak kasat mata ini? Tetap waspada ya, jangan pernah berhenti buat belajar, dan sampai jumpa lagi di eksplorasi kita berikutnya.